Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain, amma ba'd. Mengenai mujaddid yang berkembang akhir-akhir ini, baru-baru ini, tentunya di media-media sosial yang membuat kita membuka mata dan membuka hati. Sebelum kita mengarah kepada pemfonisan kepada seseorang mujaddid, mujaddid adalah pembaharu yang membawa ajaran Islam dalam konteks ajaran Islam. Tentunya itu adanya setiap 100 tahun sekali. Salah satu mujaddid yang pertama itu ada Umar bin Abdul Aziz. Dan sampai sini termasuk Imam Syafi'i, itu salah satu mujaddid juga per 100 tahun. Ada yang terakhir itu ada Imam Iraqi. Beliau adalah orang yang istimewa, para pembaharu yang tentunya tidak ada daripadanya mereka itu mempunyai rasa sebagaimana kepada yang terjadi dalam saat-saat ini. Intinya mujaddid adalah mereka orang yang istimewa, yang diberikan oleh Allah, yang terus mendekatkan diri kepada Allah, membawa kita kepada amar ma'ruf nahi mungkar, membawa kita kepada takarrub ilallah. Tidak ada unsur daripada lisannya untuk adu domba, dan itu bukan diangkat oleh 1-2 orang, tidak. Dan yang mengangkat pun orang-orang yang istimewa, yang tidak ada hatinya ada kekotoran, apalagi di hatinya ada suudon ataupun merasa yang paling istimewa dan lain sebagainya. Jadi intinya apa yang terjadi dalam fenomena saat ini, adanya pemfonisan kepada seseorang, pengangkatan seorang mujaddid ataupun apa, itu urusan mereka. Mujaddid bagi dia, tapi bukan bagi kita, apalagi buat keseluruhan umat Islam. Insya Allah seperti itu. Artinya dengan disiplin keterbatasan saya menyampaikan hal ini, tidak ada maksud, tidak ada lain kecuali untuk mengasih pelajaran buat saya sendiri. Karena ini akhir zaman, kita kudu hati-hati. Bekal yang kita bawa nggak banyak. Apa yang mesti akan kita tinggalkan di dunia ini? Apa yang mesti kita bawa juga ke dunia, ke akhirat kelak? Kalau cuman kita mau mengatakan ataupun mencaci ataupun membuat ketawaan orang-orang yang soleh terdahulu, jadi tidak ada hal yang demikian. Itu cuman ada segelintir orang aja. Saya mengangkat kamu sebagai seorang mujaddid, bahwa itu diantara kita saja. Ya mungkin begitu. Kita jangan menciptakan suudon olehnya. Jangan kita kotorin hati kita dengan menganggap remeh kepada orang lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita perlindungan, bimbingannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya kalau boleh dibilang alhamdulillah, kita semakin hari semakin kesini, kita semua semakin membuka wawasan kita. Fenomena yang ada di kehidupan kita akhir-akhir ini memang luar biasa. Memang luar biasa. Adapun ada seseorang yang kita akan jadikan pegangan ataupun figur ataupun tokoh ataupun apa namanya, kita jangan salah-salah pilih untuk menokohkan. Ya khawatirnya apa? Khawatirnya kita kena prank. Akhirnya kita mengotori hati kita. Maka jangan usah kita berpaling daripada apa yang sudah disampaikan oleh para guru-guru kita. Kita nggak usah larut kepada permasalahan, perselisihan yang dianggap bermasalah, yang dianggap berperselisihan. Kita semua nggak tahu, mungkin di prank oleh seseorang, kantong kresek ataupun dan lain-lainnya, kroni-kroninya dan CS-CS-nya. Apa-apaan kita udah mau menuju kepada Allah terus terjegal kita cuman karena kena prank.
Terus kita ibadah itu apa cukup dengan kita mundur ataupun kita maju? Nih kita harus maju nih. Yang kemarin kita ibadahnya pas-pasan, kita tambah nih. Jangan cuma berhenti. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan terus kepada kita semua. Ya kalau hobi makan ya paling ujung-ujungnya kepada kita antara suka dan tidak suka. Kalau yang namanya hobi makan, suka tidak suka ya dia harus makan. Karena sudah memang gembul, namanya aja gembul. Gembul kan suka makan. Nah kita jangan sampai apa itu bahasa-bahasa daripada orang yang suka makan dengan kegembulannya. Apa statement-statementnya? Kecuali statement yang ngawur itu, tidak berdasarkan ilmiah. Tidak, saya katakan yang demikian bukan berarti saya paling ilmiah, tidak. Tetapi dari segi bahasa yang dikeluarkan itu sangat tidak sampai kepada konteks yang ada. Tetapi itu cuma sekadar konteks pribadi. Oh oknum, taruhlah oknum. Ada yang mengatakan oknum balawi umpamanya. Oknum habaib. Oknum habaib melakukan intimidasi umpamanya yang dikata. Oh oknum habaib teriak-teriak, mencaci dan memaki. Itu oknum. Karena kita tahu semua mereka tidak maksum. Mereka bukan nabi yang sudah terbebaskan dari segala bentuk dosa. Kita tahu anaknya Nabi Allah Nuh alaihissalam bagaimana tidak ikut kepada Nabi Allah Nuh, Kan'an tidak ikut kepada Nabi Allah Nuh. Emang terus kalau anaknya Nabi terus akan serta-merta? Tidak. Akan tetapi itu tidak semua, tidak mewakili terus divonis semuanya sama begitu. Tidak. Dan punya cara. Dakwah mereka itu ya seperti itu, ada yang lembut, ada yang tegas, ada yang mengajak mereka dengan mencontohkan terus. Ya pinter-pinter kita. Terus apakah sebaliknya kita akan mencontoh kepada mereka yang mengajak untuk perselisihan, untuk permusuhan? Nah intinya mereka-mereka ini seandainya memang ada habaib yang demikian, yang tegas, yang keras, yang lantang menyuarakan kebenaran, jangan lantas kita mau bakar, digoreng dengan bahasa-bahasa sentimen yang hati kita ada kekotorannya. Maka apalagi kita berbicara soal yang tadi, seorang mujaddid yang katanya mujaddid, bicara seorang walinya Allah. Ya Allah, jauh. Kapan terus kita ngajak? Kok kita mau ngajak kepada sesuatu yang sudah baku? Yang sudah baku. Siapa yang sudah baku? Yang sudah pasti hubungan kiai sama habaib itu dari dulu itu elegan, harmonis, nggak ada masalah. Kiai banyak gurunya kepada habaib, habaib banyak gurunya juga kepada para kiai. Orang-orang soleh itu yang luar biasa. Banyak kiai-kiai juga. Kenapa terus kita mau ikut-ikutan? Makanya jangan sampai kita kena prank sebelum kita menyesal di kemudian hari. Cuman karena ada sentimen sampai buat statement yang lain banyak-banyak dan lain sebagainya, mengatakan Yahudi jahanam dan lain sebagainya. Naudzubillah. Jangan kita kotorin kita punya lisan. Karena kita statement-statement kita, akhirnya nanti hati kita itu akan kotor. Hati kalau udah kotor bisa menggerogoti kita punya iman. Iman kalau sudah tergerogotin udah hancur nantinya kita. Maka kita jangan mau menerima ajakan. Taruhlah mereka mau membicarakan soal ini dan lain sebagainya. Bicara dengan bagus, dengan baik, tabayun dengan baik, ajak bicara dengan baik, diajak debat, diundang untuk diskusi apapun namanya, enggak datang, kabur, ngilang. Lah apa namanya? Sekarang jangan diprank umat Islam di Indonesia ini. Sudah adem, sudah ayem, sudah tentrem, mereka harmonis. Kita semuanya ngajak itu berbuat baik, bukan ngajak untuk bermusuhan.
Dan inilah yang akan ada, apalagi ini kan bulan daripada bulan Maulidun Nabi Muhammad, yang harus kita lebih untuk kita kenalkan Nabi Muhammad, kita sampaikan Nabi Muhammad. Nah, seandainya mereka ada yang bangga dengan kakek-kakeknya, wajar orang kakeknya bangga sama kakeknya, sebagaimana kamu akan bangga kepada kakek kamu. Mungkin kakeknya para habaib itu ada orang yang dipilih oleh Allah, banyak wali-walinya Allah, mereka menceritakan tentang karomah-karomahnya sama dengan yang diceritakan dengan karomah-karomah kakek-kakek kita masing-masing. Bangga mereka, tidak perlu kita terus memvonis mereka tukang mengada-ngada apa. Jadi ini semua jadikan kepada kita untuk lebih baik, untuk berbenah. Tidak usah kita main saling bantah-bantahan, saling berselisih paham. Kita itu lebih fokus bagaimana ibadah kita tambah baik, bagaimana kita ngurus orang tua kita, guru kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, untuk takarrub ilallah, fastabiqul khairat, supaya kita mendapatkan keberkahan, kemaslahatan dunia sampai ke negeri akhirat. Dan insya Allah kita semua dihidup di negara yang satu, negara Indonesia, kita jadi satu, tidak ada bahasa apapun namanya. Boleh jadi kita sekarang ini dipermasalahkan, diperselisihkan oleh orang-orang yang tidak banyak, tetapi semuanya ini membuat kami semua, saya pribadi terutama, pengen lebih baik. Mudah-mudahan kita semua tidak kena prank oleh adanya dunia ini, oleh adanya yang beredar di media-media sosial. Banyak kita miris, saudara-saudara kita masih banyak yang lapar, saudara-saudara kita masih banyak yang belum bisa ngaji, saudara-saudara kita masih banyak tersesat di jalanan, saudara-saudara kita masih banyak yang tidak mau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hidangannya yang semacam ini terus, makanan-makanan kayak begini terus, nanti kita bisa gembul. Jadi insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Yang pasti kekurangan itu milik saya. Yang pasti saya bukan siapa-siapa, hanya cuman sekedar pengharap barokah, mengharapkan barokah daripada para guru-guru kita, para kiai-kiai, para habaib, para wali-walinya Allah. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Ingat, jangan kita mau diadu domba, jangan mau kita dipecah belah karena cuma satu tujuan dari segelintir orang-orang saja. Kita yang jadi korban nanti. Kita ini masyarakat lemah, kita ini santri yang tegas, santri yang bagus, santri yang tegap, santri yang tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri, santri yang tetap mau mengatakan yang dikatakan, mau menjalankan apa yang dikatakan oleh para guru-gurunya. Insya Allah Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.